Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 6. Hari ini kita belajar tentang pelestarian sumber daya alam yang terdapat pada sub tema 3 MUPEL IPA. Untuk panduan yang lain, silakan kalian bisa buka buku paket pada halaman 131 dan 139. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam mineral. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika habis dapat tersedia kembali. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, seperti hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya. Jadi, salah satu caranya untuk memperbaharuinya melalui reproduksi. Sumber daya mineral yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya sangat terbatas dan pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan jutaan tahun. Contoh sumber daya mineral yaitu benda-benda tambang, seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan tembaga, serta batuan seperti batu kapur, kaulin, semen, pasir, batu pualam, dan tanah liat. Nah, anak-anakku, usaha pelestarian makhluk hidup. Keberadaan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, perlu dijaga kelestariannya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam. Beberapa contoh usaha pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, usaha pelestarian hewan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya agar prosesnya lebih cepat. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Kemudian, membuat undang-undang perburuan. Kelima, menindak tegas pelanggar dengan sanksi hukum yang berlaku. Ya, itu usaha agar hewan-hewan langka tidak cepat punah atau mati, ya, seperti itu. Nah, usaha pelestarian tumbuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh adalah kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, adanya kebun plasma nutfah, yaitu perkembangan kebun koleksi.
Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibinong LIPI dengan buah-buahan inti, talas, suwek. Yang ketiga, kebun botani. Ya, ini didirikan pada tahun 1817 di Bogor, yang terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, mungkin ini adik-adik pernah pergi ke sana ya. Di sana banyak pepohonan-pepohonan tumbuhan yang dilindungi. Yang ketiga, usaha menjaga pelestarian yang lain seperti yang dilakukan masyarakat saat ini adalah dengan menggalakkan daur ulang sampah plastik. Seperti yang kita tahu, plastik merupakan sampah yang susah terurai dan sudah sangat mencemari lingkungan kita. Nah, itu anak-anakku untuk pembelajaran hari ini terkait dengan usaha-usaha kita untuk pelestarian sumber daya alam yang ada. Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian pelajari di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.